Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34. Tak rela. Dasar, ayah sama anak sama aja, kata Yaya kesal karena mereka tertawai. Sama dong, kan dia anakku, kata Verado kembali mengelus kepala Vera. Anakku juga. Dan mereka mulai berdebat. Mama, papa, stop, kata Vera memperhatikan kedua orang tuanya. Papa kamu sih ngoceh mulu, mama jadi ketularan, kata Yaya sok kalem. Kebalikannya, kata Verado tak terima. Sama aja, kata Vera netral, membuat orang tuanya jadi senyum karena malu. Pah, mah, bantuin Vera kerjain PR, kata Vera memohon. Kenapa kamu gak ngerti? Kata Yaya mengelus pundak anaknya sedangkan Verado melihat buku pelajaran anaknya. Bukan gak ngerti, kalau kerjain sendiri kan gak asik. Terus kurang ngerti juga, kata Vera tersenyum lucu. Ya udah, papa bantu, kata Verado lembut dan dia mulai menjelaskan serta membantu Vera untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan di buku pelajaran Vera. Sedangkan Yaya pergi ke dapur untuk membuat kopi dan susu untuk Vera, walaupun di rumah ada banyak sekali pelayan. Tapi untuk kebutuhan pribadi anak dan suaminya, Yaya lebih memilih untuk menyiapkannya sendiri, termasuk makanan untuk mereka. Minum dulu, kata Yaya datang dan memberikan minuman mereka. Makasih Mama cantik, kata ayah dan anak itu bersamaan. Mereka beratap Yaya begitu dalam sampai Yaya pangling dibuatnya. Apa sih? Apa kalian sedang menggodaku? Kata Yaya membuang pandangannya ke sebarang arah. Setelah selesai mengerjakan PR-nya, Vera kembali ke kamarnya. Pagi harinya, Vera sudah siap dengan seragam sekolahnya dan akan sarapan bersama dengan kedua orang tuanya. Vera masih kelas 2 SMA, walaupun dia nakal tapi Vera sangatlah pintar untuk masalah pelajaran. Hanya saja karena sifatnya yang begitu nakal dan centil membuat banyak orang meragukan kepintarannya. Papa, Mama, kata Vera datang lalu mengecup pipi Papa dan mamanya bergantian. Iya sayang, ayo sarapan, kata Verado menarik kursi untuk anak gadisnya. Makasih Papa, makin ganteng deh, kata Vera mengedipkan matanya. Berhenti menggoda papamu ini, sudah tua, kata Verado pangling melihat tatapan mata bulat anaknya yang menembus hati itu. Verado saja yang ayahnya kadang salting, karena tingkah centil anaknya itu apalagi orang lain. Haha, digoda Vera aja papa malu, apalagi digoda mama, kata Vera terkekeh membuat muka Verado memerah. Langsung kikuk sayang, kata Yaya tertawa. Terus saja pojokin aku, kata Verado memelas sambil memakan makanan yang diambilkan Yaya. Kata anak dan ibu itu tanpa dosa. Selesai makan. Pah, Vera nanti pulang sekolah mau jalan-jalan boleh ya? Kata Vera meminta izin. Kemana? Kata Yaya merapikan rambut anaknya. Ke mall, Mama mau ikut, kata Vera menawari. Mama kan mau ikut sama papa kamu, kata Yaya menjelaskan. Sama siapa? Kata Verado bertanya sambil mengeluarkan dompetnya. Sendiri, Pak. Teman Vera, Tasya kan di luar negeri ikut papanya, kata Vera menjelaskan. Kenapa gak ngajak Sony? Kata Verado menaikkan sebelah alisnya. Om Sony lagi sibuk banget, katanya Pak. Dia hari ini banyak meeting, jadi gak bisa pergi. Kata Vera sedih, sebenarnya dia juga ingin sekali pergi dengan Om Sony-nya. Jangan sedih lagi, kan Om Sony mau kerja, kata Yaya lembut. Iya mah, kata Vera tersenyum. Verado memberikan Vera uang jajan dan satu buah kartu. Makasih, papa baik deh, kata Vera memeluk papanya yang sangat sempurna sebagai seorang ayah. Itu bisa menjadi apapun teman. Sahabat dan ayah sekaligus. Iya, berangkatlah dulu, nanti telat, kata Verado mengecup kening putri kesayangannya. Vera berangkat ya mah, kata Vera memeluk dan mengecup pipi mamanya. Iya, hati-hati, kata Yaya juga mengecup kening putrinya. Pulang sekolah, Vera pergi ke mall, rasanya sangat membosankan. Apalagi Tasya, sahabatnya sedang di luar negeri. Vera hanya mempunyai satu sahabat dekat, yaitu Tasya. Vera mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang, namun entah mengapa tiba-tiba perutnya lapar. Akhirnya Vera memutuskan untuk makan dulu. Vera berhenti di salah satu restoran bintang 5, yang menyajikan makanan Indonesia yang begitu menggugah selera. Vera duduk di meja dekat pojok ruangan karena cuma di sana yang ada meja kosong.
Hari ini sepertinya ada banyak sekali orang-orang kantoran yang makan di sana. Mungkin ada pebisnis yang melakukan pertemuan di resto ini. Vira duduk sendiri. Entah kenapa tiba-tiba dia begitu rindu akan sosok Om Sonia. Sudah 3 hari lebih mereka tak bertemu karena Om Sony sedang sibuk dengan pekerjaannya. Saat makanannya datang, Vira langsung memakan makanan pesanannya karena memang dia sangat lapar sekarang. Namun baru 2 sendok Vira makan tiba-tiba dia berhenti saat matanya tak sengaja merangkap sosok yang begitu familiar di matanya. Air mata Vira langsung jatuh begitu saja saat dia berhasil mengenali sosok yang tengah duduk berdua dalam satu meja dengan seorang wanita cantik dan seksi. Bahkan wanita itu sepertinya sangat berkelas sekali. Bahkan Vira bisa melihat langsung dari penampilannya. Iya, itu adalah Om Sony. Pria yang begitu dirindukan akhir-akhir ini. Tapi yang membuat air mata Vira jatuh adalah rasa kecewa. Kecewa sekali rasanya dibohongi Om Sony bilang dia sibuk dengan pekerjaannya. Apakah itu pekerjaan yang Om Sony maksud? Apakah itu adalah pacar Om Sony? Atau bahkan calon istri Om Sony? Pengingat itu membuat dada Vira menjadi sesak seketika. Rasanya dia begitu tak rela Om Sonia bersama orang lain. Padahal, tanpa Vira sadari sebenarnya Sony dan wanita itu bukan hanya duduk berdua, tapi bertiga. Dan wanita yang duduk bersama Sony itu sudah punya suami. Dan suaminya sedang pergi ke toilet barusan, tapi karena Vira baru sadar akan kehadiran Sony, sehingga Vira menyangka bahwa Sony duduk berdua dengan wanita itu. Perasaan Vira begitu hancur, marah, emosi, kesal, kecewa, dan cemburu beradu menjadi satu. Sony berhenti berbicara saat salah satu pengawalnya datang, tiba-tiba, dan sangat tergesa-gesa, sepertinya ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Karena biasanya pengawalnya tak pernah selancang itu, sampai menemuinya saat dia sedang bersama rekan bisnisnya. Kenapa? Kata Sony menatap pengawalnya sambil tersenyum sungkan ke arah rekan bisnisnya. Pengawal Sony berdekat lalu agak sedikit berbisik. Bos, Non Vira ada di sini. Terus dia tiba-tiba menangis saat menatap bos lagi makan berdua sama wanita ini. Kata pengawal Sony berbicara pelan takut wanita di depan mereka mendengar. Sony mengedarkan pandangannya, dan saat dia mendapati Vira yang tengah menangis sambil menunduk di pojok ruangan membuat hatinya terluka. Booking seluruh restoran ini cepat. Perintah Sony dan segera mengakhiri pertemuan dengan rekan bisnisnya. Seketika resto itu langsung kosong. Begitulah kekuasaan Sony sekarang. Dia benar-benar berusaha menjadi yang lebih baik demi Vira. Air mata Vira terus berjatuhan tanpa berhenti. Bahkan Vira tak menyadari kalau resto sudah kosong. Yang tinggal hanya dia dan Sony karena Vira menangis sambil menunduk. Vira begitu kecewa dibohongi oleh Sony. Om Sony bilang dia sibuk bekerja sampai tak punya waktu untuk menemui Vira. Tapi ternyata Vira melihat secara langsung Om Sony-nya sedang pacaran. Hati Vira sangat sakit sekali melihat Om Sony-nya bersama wanita lain. Dia begitu mencintai Om Sony-nya. Dia memang salah, dia tak seharusnya mencintai Om-nya. Vira yakin pasti Om Sony hanya menganggapnya keponakan. Mana mungkin pria dewasa seperti Om Sony jatuh cinta pada gadis kecil sepertinya. Walaupun Om Sony belum menikah, pasti jika dia menikah, dia akan memilih wanita yang lebih cantik dan elegan untuk berada di sampingnya, bukan wanita seperti dia. Vira menangis. Vira berhenti menangis saat dia merasa sangat sunyi seperti tak ada orang dan dia mendongak. Ternyata resto sudah kosong, lalu Vira melihat Om Sony yang tengah berjalan ke arahnya. Vira langsung berdiri dan hendak pergi. Sekarang Vira tahu kenapa resto ini tiba-tiba sepi. Lepasin, kata Vira berteriak keras saat Sony memegang tangannya. Dengerin Om dulu, kata Sony lembut. Dia tahu Vira pasti kecewa karena Vira merasa dibohongi olehnya. Enggak, Vira gak mau dengerin Om udah bohongin Vira, kata Vira menghempas tangan Sony dan segera pergi. Namun Sony tak mau melepaskan Vira, malah dia memeluk Vira dengan erat. Enggak, jangan peluk Vira lagi. Vira benci sama Om, kata Vira berontak-ontak sambil terus memukul dada Sony dengan kedua tangannya. Hei, dengerin Om dulu, kata Sony menghindar karena Vira terus memukulnya. Vira benci sama Om udah bohongin Vira. Om bilang Om sibuk kerja, sampai gak bisa ketemu sama Vira. Tapi Vira lihat sendiri, Om ketemuan sama tante yang tadi. Om pacaran sama dia. Om jahat. Vira selalu nungguin Om dari kemarin, tapi nggak taunya Om pacaran, bukan sibuk kerja. Vira mengeluarkan semua isi hati sambil terus memukul dada Sony. Dia sangat kesal dan marah dengan Om Sony-nya itu.
Sony tersenyum sangat lebar. Ternyata Vera nggak hanya kecewa karena dia salah paham, tapi juga cemburu nyatanya. Bahkan dari nada bicaranya saja sudah terdengar jelas. Belum lagi mata bulatnya yang begitu jujur, yang selalu mengatakan apa isi hatinya secara langsung, walaupun Vera tak mengatakannya. Apakah perjuangan Sony sudah membuahkan hasil? Sony benar-benar berharap itu nyata. Sony menerima setiap pukulan Vera di dadanya tanpa menghentikan Vera. Sony hanya tersenyum senang melihat wajah marah dan cemburu Vera. Udah puas pukul Om, kata Sony lembut lalu memeluk Vera, mengelus kepala gadis kesayangannya dan menyandarkan Vera di dadanya. Walaupun Vera bersadar di dadanya, tetap saja Vera memukulnya sambil terus terisak sepertinya dia benar-benar marah pada Sony. Sony tersenyum menatap Vera, memegang pipi Vera dengan kedua tangannya lalu menghapus air mata Vera yang terus berjatuhan. Jangan nangis lagi, kata Sony tersenyum lembut. Vera mau pulang, Vera gak mau ketemu sama Om lagi, kata Vera menatap Sony penuh kebencian. Tapi Sony tak membiarkan Vera pergi, malah Sony memeluk Vera dengan erat tanpa membiarkan Vera pergi. Lepasin, kata Vera berteriak minta dilepas. Enggak, kata Sony keras kepala. Vera benar-benar sudah terbakar emosi melihat Sony yang terus menahannya. Pekik Sony saat Vera menggigit dadanya, rasanya sangat nyeri. Namun Sony tetap tak gentar, dia tidak mau melepaskan pelukannya. Tawa Vera pecah saat melihat anak gadisnya menggigit dada Sony. Dia sedang menonton secara langsung Vera dan Sony dari orang suruhannya di ruang kerjanya bersama Yaya. Nyamuk, kata Ferrado menaikkan sebelah alisnya sambil menatap Yaya. Ferrado mendapat satu pukulan gratis dari istri kesayangannya. Vera sama kayak kamu sayang, kata Ferrado terkekeh. Diam, kata Yaya malu bahkan wajahnya sudah memerah. Kenapa anaknya bisa kayak dia sifatnya sih? Lepasin Vera enggak? Kata Vera garang saat dia sudah melepaskan gigitannya. Kalau nggak mau, kata Sony menawar. Sony, kata Vera berteriak keras, dia benar-benar marah. Bagus, udah besar sekarang ya cantik, udah berani sebut nama Om. Kata Sony tersenyum kecut, membuat Vera menunduk seketika. Maaf, kata Vera memecah keheningan karena Sony hanya diam sambil menatapnya. Kenapa minta maaf? Kamu merasa bersalah? Kata Sony bertanya dan membawa Vera masuk ke pelukan hangatnya. Iya, Vera sedih aja dibohongin sama Om, kata Vera terisak di pelukan Sony. Om gak pernah bohongin kamu, kata Sony mengelus kepala Vera. Tapi Vera lihat sendiri, Om sama Tante tadi, kata Vera mulai meninggi. Jelas sekali kecemburuan dari nada bicaranya. Sony tersenyum sangat lebar. Kamu cemburu, kata Sony membuat muka Vera memerah seketika. Dengerin Om, yang tadi itu rekan bisnis Om, dan Om juga tadi duduk bertiga, bukan berdua doang. Lagian wanita tadi juga udah punya suami, kata Sony menjelaskan. Rasanya Vera sudah sangat malu, tapi dia masih saja kesal jika membayangkan Sony bersama wanita itu dan ternyata dia salah paham. Apa perlu Om liatin CCTV di sini? Walaupun Vera begitu penasaran, tapi dia juga nggak mau. Nanti Om Sony mengira bahwa dia benar-benar cemburu kepada Om Sony. Mau taruh di mana mukanya? Kalau orang lain tahu dia menyukai omnya sendiri. Walaupun Om Sony itu cuma teman papaya, tapi wajah Om Sony yang masih begitu ganteng untuk orang seusianya membuat banyak orang sedikit ragu jika Sony adalah pria yang sudah berumur. Vera mau pulang aja, Vera nggak mau bicara sama Om lagi, kata Vera berkilah dan berlalu pergi. Rasanya sangat malu sekali. Kenapa dia nggak bisa menjaga sikapnya? Akhirnya Om Sony tahu kalau dia cemburu jadinya kan? Biar Om antar, kata Sony memegang tangan Vera. Gak mau, kalau Om maksa, Vera gak mau ketemu Om lagi, kata Vera mengancam. Baiklah, tapi kamu pulangnya hati-hati ya cantik, kata Sony lembut. Jangan panggil Vera cantik lagi, panggil aja pacar Om yang tadi dengan sebutan cantik, karena dia lebih cantik dari Vera, kata Vera cemberut dan menatap Sony sinis. Lalu berlalu pergi membuat tawa Sony pecah. Garis itu sepertinya cemburu sekali melihat dia dengan rekan bisnisnya tadi, tapi Vera terlalu malu. Sepertinya untuk mengakuinya langsung, bahkan Sony mau mengantarnya pulang saja dia tak mau. Cepatlah dewasa cantik lalu menjadi istriku, kata Sony berharap. Vera tak jadi belanja ke mall, dia langsung pulang saja ke rumahnya. Melihat Om Sony dengan wanita lain sungguh merusak moodnya. Sesampai di rumah, loh, anak papa kok udah pulang? Katanya mau ke mall, kata Ferrado pura-pura tak tahu.
Bersambung.